nih. Gimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu, jujur saja saya merasa sedikit tertekan. Baik, terima kasih karena sudah mau berbagi ya Salsa. Saya dengar dari guru kamu kalau kamu itu sering ngerasa sulit dalam hal belajar. Bisa kamu ceritakan lebih lanjut tentang apa yang sedang kamu rasakan? Iya Bu, saya merasa sangat sulit berkonsentrasi saat belajar. Saya juga merasa sedikit cepat lelah dan frustasi ketika mencoba memahami pelajaran bersama teman-teman saya. Saya paham apa yang kamu rasakan Salsa. Nah, kalau gitu waktu kamu merasakan kesulitan berkonsentrasi dan cepat lelah itu apa sih yang biasanya kamu lakukan? Saya sering berpikir bahwa saya bodoh dan tidak bisa berhasil seperti teman-teman saya. Rasanya percuma saja berusaha karena hasilnya akan buruk. Nah, pikiran kayak gitu pasti sangat memberatkan ya buat kamu. Nah, sekarang coba kita lihat nih lebih dekat pikiran-pikiran jelek kamu itu. Kayak kan kamu tahu nih kalau pikiran kita kan bisa mempengaruhi perasaan sama perilaku kita. Nah, terus apa kamu pernah mencoba untuk menantang pikiran negatif tersebut? Enggak Bu, saya belum pernah berpikir untuk melakukan hal tersebut. Oke, jadi sekarang kita akan bekerja sama untuk mengenali pikiran negatif yang kamu pikirkan tadi. Misalnya kan tadi kamu berpikir kalau kamu itu merasa kamu bodoh. Nah, terus kita bisa cari nih bukti apa sih yang membuat kamu sampai berpikiran kamu negatif. Kira-kira ada nggak sih dari kegiatan kamu itu yang mendorong atau mendukung pikiran negatif tersebut? Boleh Bu, saya mau mencoba hal tersebut. Nah, sekarang kita buat daftar pikiran negatif yang sering muncul saat kamu belajar dan kita akan menantangnya satu persatu ya. Nah, kita juga akan mencari cara untuk kamu biar bisa mengelola waktu supaya lebih baik lagi dalam hal belajar. Kita juga akan membuat strategi belajar yang lebih baik. Nah, sekarang mari kita buat daftar pikiran negatif yang sering muncul waktu kamu belajar dan kita akan mengelolanya satu persatu. Nah, kita juga akan mencari cara untuk mengelola waktumu supaya kamu bisa belajar lebih efektif lagi. Misalnya nih kayak buat belajar jadwal belajar yang realistis, terus juga menyisipkan waktu istirahat supaya kamu tidak merasa cepat lelah. Saya setuju Bu, terima kasih untuk sarannya. Nah, oke, sekarang kita buat daftar pikiran negatif yang sering muncul. Kamu bisa mulai dengan yang paling sering kamu rasakan. Baik Bu, salah satu pikiran yang sering muncul dalam pikiran saya adalah saya bodoh. Oke, sekarang kita olah dulu ya pikiran tersebut. Kira-kira ada nggak sih bukti kalau kamu itu sebenarnya bodoh? Nggak ada sebenarnya Bu, saya pernah mendapatkan nilai bagus di dalam beberapa mata pelajaran di sekolah. Nah, itu bukti yang baik. Sekarang kita cari nih, apa ada bukti yang tidak mendukung pikiran tersebut? Saya selalu mencoba belajar dan kadang-kadang saya bisa mengerti materi dengan baik setelah berusaha sekeras mungkin. Nah, bagus banget itu Salsa. Itu berarti pikiran saya bodoh itu tidak benar ya. Pikiran yang realistis mungkin adalah kamu hanya perlu menemukan cara belajar yang lebih efektif. Gimana menurut kamu? Iya Bu, saya setuju. Nah, sekarang kita buat jadwal belajar yang realistis ya. Gimana kalau kita mulai dengan membagi waktu belajarmu itu dengan sesi-sesi singkat. Misalnya kayak di setiap kamu belajar 10 menit atau 30 menit gitu, kamu kasih waktu jeda untuk kamu istirahat. Apakah itu terdengar baik menurutmu? Baik Bu, saya akan mencobanya. Nah, bagus Salsa. Kan kita udah netapin tuh beberapa tujuan kecil setiap kali kamu belajar. Misalnya menyelesaikan satu bab atau mengerjakan sejumlah soal. Terus jangan lupa memberikan penghargaan kepada dirimu sendiri atau self reward setelah menyelesaikan tujuan tersebut. Terus apa ada hal lain yang ingin kamu bicarakan atau tanyakan? Selebihnya tidak ada Bu, saya merasa agak lebih baik sekarang. Nah, bagus, saya senang mendengarnya. Terus kita akan bertemu lagi untuk memantau perkembangan kamu dan menyesuaikan strategi jika itu diperlukan. Terus tetap semangat ya dan jangan ragu untuk berbagi apapun yang kamu rasakan. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Bu, saya akan berusaha semaksimal mungkin. Sampai jumpa, Salsa. Tetap semangat ya.